Frater, para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Apakah Mesias, konsep Mesias baru didengungkan? Kehadiran dari Mesias ini nanti dalam perjanjian baru? Ternyata tidak. Gambaran sosok Mesias sudah lama diperbincangkan, dipercakapkan, diperdengarkan sejak zaman perjanjian lama. Gelar Mesias dalam perjanjian lama sering dialamatkan kepada para raja Israel, tetapi juga orang-orang yang punya andil dalam pembebasan bangsa Israel. Misalnya Daud yang hidup 10 abad sebelum Kristus lahir. Lalu Raja Kores yang hidup 6 abad sebelum kelahiran Kristus. Atau seorang dari keluarga Makabe, Yehuda Hamakabi, yang hidup 2 abad sebelum Kristus. Mereka punya peran sangat penting bagi bangsa Israel. Dan konsep ini lama tertanam dalam pandangan Yudaisme bahwa Mesias itu pembebas yang diurapi. Dia akan membawa kemakmuran, kesejahteraan, dan pembebasan bagi bangsa Israel. Dalam perjanjian baru, Mesias atau yang diurapi itu nampak bukan saja sebagai pribadi atau sosok manusiawi, bertubuh, punya peran, tetapi juga serentak ilahi, dan tidak ada orang atau pribadi yang diketemukan dalam konsep ini selain Yesus Kristus. Injil hari ini menggambarkan sebuah pengakuan iman yang lugas dan tegas dari Petrus. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa kata orang? Apa kata orang tentang putra manusia? Dan mereka menjawab, tidak tahu mereka siapa, karena dia bertanya kepada para murid. Mereka menjawab, berarti ada banyak orang, bukan hanya tunggal satu. Mereka jawab, ya ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Memang, mengapa tidak? Karena itu yang keluar dari mulut Raja Herodes, yang mengatakan bahwa dia itu Yohanes Pembaptis yang saya sudah penggal kepalanya lalu bangkit melakukan karya-karya perbuatan ajaib. Orang mulai dengar dan itu Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Ya wajar. Karena ketika Yesus memanggil seorang untuk mengikuti dia dan dia bilang, saya mohon pamit dulu kepada ayah dan ibuku. Lalu mereka punya pemikiran paralel tersambungkan pada ingatan Elia memanggil Elisa. Ketika Elia lempar jubahnya kepada Elisa, lalu Elisa kaget dan dia ingin ikut. Elisa pulang, saya pamitan dulu sama mama papa. Saya mau cium mama papa dulu lalu ikut kau. Ya wajar. Ada yang mengatakan engkau Yeremia. Ya karena Yeremia ditolak oleh bangsanya dan menangisi Yerusalem. Sama dengan Yesus. Atau salah satu dari nabi-nabi. Sudah Yesus terima, Yesus dengar. Tetapi yang menarik Yesus bilang ya kata orang. Tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Dari mereka menjawab terwakilkan secara representatif Petrus, disebut namanya. Dan Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Tidak cukup sampai di situ. Keputraan manusiawi. Engkaulah Mesias. Nyambung Bapak Ibu. Anak Allah yang hidup, keputraan ilahi. Dan Yesus katakan berbahagia kau Petrus.
Karena yang dikatakan bukan dari dirimu, melainkan Bapa yang mengatakannya. Saudara-saudari yang terkasih, ada hal menarik ketika pengakuan iman Petrus ini terjadi, maka gereja, ketika Yesus bilang, dan di atas batu karang ini Petrus itu kudirikan jemaatku, gereja turut ambil bagian dalam potesta sakra, dalam kuasa suci dari Kristus sendiri, yakni mewartakan kuasa sebagai seorang nabi. Mesias itu nabi, mewartakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi juga ada kuasa atau potestas memimpin, mengajar, memimpin gereja. Di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Tidak akan goyah ajaran, walaupun banyak ajaran sesat datang, gereja 2000-an tahun tetap berdiri. Di sana tanda salib, di kutub utara tanda salib, di Papua tanda salib, di Belanda tanda salib, sampai di pelosok yang tidak terdeteksi Google Map kalau Katolik tanda salib. Dan terakhir kuasa menguduskan, kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau lepas di dunia terlepas di sorga. Pengampunan dosa, pengudusan, kuasa imam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Injil hari ini menggambarkan sebuah pengakuan iman yang sungguh-sungguh begitu mendalam, bahwa ketika kita ditanyakan oleh seseorang bagaimana imanmu, kita beriman secara personal dalam konteks dan bingkai komunal. Tidak ada iman bertumbuh pribadi tanpa ada lingkungan komunal. Bahwa sekarang kita berbahagia sebagai warga gereja Katolik yang mewarisi iman cum Petro. Cum Petro. Cum Petro ini ungkapan Latin bersama Petrus. Cum Petro. Meneladan iman Petrus yang terjaga sekian abad lamanya. Sehingga kita kalau muncul ajaran baru bahwa Yesus itu A, Yesus itu B, Yesus itu C, D, E dan seterusnya dalam versi mereka, Yesus tetap akan berkata itu kata orang. Dan dia akan bertanya, menurut you siapa aku ini? Dan kita bersama Petrus, cum Petro, menjawab, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Semoga demikian.